Pertama-tama, perlu diketahui bahwasanya MOS ini adalah isu yang sangat amat sensitif dan apapun yang disampaikan pada perdebatan kali ini tidak merepresentasikan siapapun, baik itu individu maupun instansi, dan hanya disampaikan untuk kepentingan kompetisi perdebatan. Pidato akan saya mulai dalam hitungan ketiga, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, saya Muhammad Raisa Aditya Jatmiko sebagai pembicara pertama dari tim pemerintah menyatakan kesetujuan saya dan mendukung mosi yang menyatakan bahwa Dewan ini akan memberikan sanksi tegas kepada sekolah yang gagal mencegah perundungan atau bullying. Dewan Juri yang terhormat, tentunya mosi ini hanya datang tanpa kepentingan. Untuk itu, mari kita buka realitas yang bekerja pada saat ini. Kami memiliki 3 setup yang menjadi landasan utama kami pada perdebatan kali ini. Pertama, seperti apakah status quo saat ini? A. Kita hidup di dunia dengan status quo yang mana sekolah masih menjadi tempat yang dikategorikan sebagai tempat yang rawan terjadi perundungan. B. Bahkan acap kali sekolah lebih memilih menyelamatkan citranya, reputasinya, dan akreditasinya dibanding memilih menyelamatkan mental dan juga bahkan nyawa dari para korban. Tidak luput juga, sekolah lupa untuk menyediakan saluran yang bersifat anonim sebagai media untuk pengaduan. C. Atau bahkan ketika aduan tersebut terjadi, kasus hanya akan ditutup-tutupi dan katanya diselesaikan secara diam-diam demi asas kekeluargaan. Namun nyatanya korban bahkan keluarganya ditekan untuk bungkam Dewan Juri yang terhormat. D. Atau sekolah juga akan bertindak setelah kasusnya viral di media sosial. Salah satu penyebabnya adalah juga tidak terlepas dari strata sosial yang dimiliki oleh pelaku dan juga korban, sehingga timbullah rasa tidak aman bagi para murid yang memiliki strata sosial yang lebih rendah. Kemudian setup kami yang kedua, yaitu bagaimanakah definisi yang akan kami gunakan untuk mendefinisikan 2 kata kunci pada mosi perdebatan kali ini. A. Gagal mencegah, yaitu yang berarti merupakan kelalaian yang bersifat sistemis, di mana sekolah itu telah terbukti mengabaikan laporan dan tidak memiliki regulasi atau juga tidak mengawasi area yang rawan terjadi perundungan. B. Sanksi tegas kami definisikan sebagai suatu perubahan berjenjang yang akan kami bahas pada setup kami selanjutnya, yaitu setup kami yang ketiga, yaitu bagaimana mekanisme bekerja di sisi kami. A. Pembentukan satuan tugas pengawas untuk memberikan pengawasan dan juga evaluasi serta dapat membuka ruang pengaduan yang dapat diakses langsung oleh para orang tua dan atau korban, di mana evaluasi terhadap sekolah ini dilakukan oleh Kemendikbudristek dan juga Dinas Pendidikan sebagai stakeholders. B. Indikator atau parameter kegagalan sekolah dalam mencegah perundungan. 1. Mengabaikan laporan perundungan. Kemudian kedua, tidak memberikan penanganan yang layak seperti tidak adanya sistem anonim dalam pengaduan. Dan juga yang ketiga, perundungan ini terjadi berulang-ulang kali. C. Sanksi yang akan diberikan adalah sanksi yang berjenjang, yaitu 1. SP1 atau surat peringatan 1, di mana dia itu pelanggaran pertama atau pelanggaran ringan, di mana teguran tersebut berisi teguran tertulis dan kewajiban untuk sekolah yang dituju itu untuk dapat melakukan perbaikan sistem di sekolah tersebut yang akan dievaluasi secara berkala selama jangka waktu 3 bulan. Kemudian 2, SP2 yaitu pelanggaran berulang atau pelanggaran yang sedang, di mana nanti kepala sekolah atau kepala satuan pendidikan selaku pimpinan dari instansi tersebut akan diberikan sanksi administratif dan juga akan diberikan peringatan pencopotan jabatan. Kemudian SP3 yaitu surat peringatan yang terakhir yaitu akan diberikan jika terjadi pelanggaran fatal seperti terdapat korban cacat, entah itu cacat fisik ataupun cacat psikis, dan juga terdapat korban yang meninggal dunia, yang dimana konsekuensinya adalah pencopotan jabatan kepala satuan pendidikan dan juga penurunan status akreditasi sekolah. Dewan Juri yang terhormat, setelah setup yang kami berikan, mari kita bahas 2 poin penting yang menjadi urgensi pada mosi ini. A. 1 hari saja kita menunda, maka 1 hari juga ada anak yang sedang terluka psikisnya di luar sana, Dewan Juri yang terhormat. B. Sulitnya untuk memperlakukan pidana terhadap pelaku anak dan juga berakibat pada kebuntuan dari hukum itu sendiri, Dewan Juri yang terhormat. Dan juga masuki poin argumentasi, terdapat 3 beban pembuktian yang akan diselesaikan oleh pembicara 2 dari tim kami. Dan kemudian inilah yang menjadikan tim kami untuk dapat menciptakan ruang aman yang hakiki bagi generasi masa depan. Dan dengan ini saya bangga mendukung MOS ini. Terima kasih. Sekali lagi kami sampaikan mosi ini adalah isu sensitif dan apapun yang disampaikan pada perdebatan ini tidak merepresentasikan siapapun, baik individu maupun instansi, dan hanya disampaikan untuk kepentingan kompetisi perdebatan. Baik, pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2,
1. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Nadia Mafira Zahra Aulia sebagai pembicara kedua dari tim pemerintah dengan tegas dan lugas mendukung mosi pada kali ini. Namun sebelum itu mari kita selesaikan kekhawatiran yang muncul dari tim oposisi. Yang pertama, tim oposisi mungkin akan beranggapan bahwa dengan adanya mekanisme yang diberikan akan semakin mendorong sekolah untuk menutupi kasus perundungan yang terjadi. Dewan Juri yang terhormat, pernyataan ini menyatakan bahwa tim oposisi telah amnesia pada status quo. Tanpa skenario yang dunia yang dibentuk dari tim pemerintah pun, sekolah saat ini sudah sangat agresif Dewan Juri yang terhormat untuk menutupi kasus perundungan demi citra luar mereka. Bedanya, hari ini mereka menutupi kasus tanpa rasa takut karena jika ketahuan pun tidak adanya konsekuensi institusional apapun bagi manajemen mereka. Jadi status quo yang ditawarkan oleh tim oposisi justru membiarkan pembiaran ini terjadi secara gratis tanpa adanya hukuman yang berlaku. Sehingga bantahan ini adalah gagal. Lalu poin yang kedua, tim oposisi menyatakan adanya perundungan adalah kasus individual, bukanlah kasus instansi. Dewan Juri yang terhormat ini membuktikan kegagalan tim oposisi dalam menilai sistem. Perilaku anak berani merundung karena mereka melihat adanya celah pengawasan di sekolah tersebut. Menghukum anak tanpa menyentuh institusi yang membiarkannya sama saja seperti kita memotong daun pada gulma beracun tanpa kita mencabut akarnya, tanpa kita menyentuh titik penyebabnya. Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat ini justru akan menjadi sia-sia. Karena apa? Karena pada akhirnya ini bukanlah dunia yang kita inginkan secara bersama. Selanjutnya, kami memiliki 3 beban pembuktian yang akan saya selesaikan. Yang A, mengapa sah untuk memberikan sanksi tegas kepada sekolah? Dewan Juri yang terhormat, sekolah memiliki kontrak in loco parentis atau sekolah adalah orang tua pengganti Dewan Juri yang terhormat. Artinya, pendidik di sekolah tersebut diberikan doktrin untuk dapat menjadi orang tua dalam menjaga, mengawasi, dan mendidik peserta didik yang dititipkan di sekolah tersebut. Poin kedua, mengapa sanksi ini berhasil? Sekolah akan menjadikan isu perundungan ini sebagai prioritas untuk diawasi dan ditangani. Secara tidak langsung, skenario ini mengatakan jika sekolah membiarkan perundungan, maka bersiap akreditasinya juga akan segera dijatuhkan. Akibatnya, sekolah akan lebih protektif. Seperti apa? Seperti memasang CCTV, membuat kotak aduan, ataupun membentuk komite penanganan perundungan yang bersifat anonim dan benar-benar aman yang menjaga privasi para pelapor. Juga melatih para guru untuk peka terhadap percikan kecil bibit perundungan yang ada di kelas. Dengan kepekaan ini, sekolah mengembalikan doktrin in loco parentis itu tadi yang memang seharusnya tidak tergerus Dewan Juri terhormat dan untuk menciptakan ruang kekeluargaan dan kebersamaan yang lebih hangat. Lalu poin yang ketiga, mosi ini akan memberikan standarisasi baru untuk keamanan di sekolah. Saya akan membuktikan bagaimana mosi ini akan menaikkan standar minimum keamanan pada ekosistem pendidikan secara nasional. Dewan Juri yang terhormat, dunia dengan status quo saat ini masih berlaku perlindungan terhadap perundungan berdasarkan strata sosial. Kerap kali sekolah mengabaikan isu perundungan ini karena tidak adanya regulasi ketat yang mengikat hidup dan mati instansi mereka. Maka ketika mosi ini diterapkan, negara pun memaksa terjadinya standarisasi. Keamanan bukanlah lagi pilihan sukarela bagi sekolah, melainkan syarat mutlak kelayakan operasional mereka. Sanksi tegas juga berupa penurunan akreditasi ini akan memaksa seluruh sekolah untuk membangun ekosistem yang aman tanpa memperhatikan strata sosial. Dampaknya apa Dewan Juri yang terhormat? Dampaknya setiap anak dari latar belakang apapun akhirnya akan mendapatkan hak mendasar yang sama, yaitu pergi dan pulang sekolah dalam keadaan sehat secara fisik maupun mental. Dewan Juri yang terhormat, untuk menutup kasus saya akan memberikan 2 skenario dari dunia yang ditawarkan oleh tim pemerintah maupun tim oposisi. Yang pertama, dunia yang dibentuk oleh tim oposisi. Tim oposisi menawarkan dunia di mana sekolah itu tetap abai, sekolah yang defensif, dan menjadikan keselamatan siswa itu sebagai prioritas minor Dewan Juri yang terhormat, atau bahkan menciptakan sekolah yang memiliki sikap gaslighting. Sedangkan dunia yang kami tawarkan tim pemerintah itu adalah sekolah yang menjadi ruang yang aman dan bertanggung jawab secara struktural. Lalu kami juga memaksa institusi untuk memikul tanggung jawab moralnya demi masa depan generasi bangsa. Maka dari itu kami dari tim pemerintah bangga untuk mendukung mosi pada kali ini. Terima kasih. Sekali lagi kami sampaikan mosi ini adalah isu sensitif dan apapun yang disampaikan pada perdebatan kali ini tidak mempresentasikan siapapun, baik individu maupun instansi, dan hanya disampaikan untuk kepentingan kompetisi perdebatan. Pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan Juri yang terhormat, saya MD Dah Nurtrianti selaku pembicara ketiga dari tim proposisi atau pemerintah. Pada kesempatan ini, saya akan memperkuat argumentasi tim kami sekaligus membantah sanggahan dari tim oposisi mengenai mosi. Dewan ini percaya
bahwa sekolah yang gagal mencegah perundungan atau bullying harus diberikan sanksi secara tegas. Dewan juri yang terhormat, pada perdebatan kita kali ini tim oposisi mungkin akan mengkhawatirkan siswa lain yang tidak terlibat. Namun tim proposisi memiliki bantahan akan hal itu. Misalnya seperti dalam hal bidang akademis, kerugian akademis adalah alasan atau akibat yang terjadi sementara dan dapat diperbaiki kembali dengan pengelolaan yang bertanggung jawab. Berbeda halnya dengan kerugian psikologis atau bahkan nyawa anak yang terbang akibat perundungan yang dibiarkan oleh pihak sekolah. Dari skenario mereka, tim oposisi telah gagal menimbang urgensi pada tingkat keselamatan nyawa manusia. Oleh karena itu, tim oposisi telah mengalami 3 kegagalan dalam argumen mereka. Dewan juri yang terhormat, beban pembuktian dari tim pemerintah telah diselesaikan secara utuh. Selanjutnya kita akan menarik bukti mengapa perdebatan pada kali ini telah dimenangkan secara mutlak oleh tim pemerintah. Yang pertama, skenario siapa yang paling adil dan bertanggung jawab terhadap korban. Tim oposisi dari tadi terus merengek bahwa menghukum sekolah adalah tindakan yang termasuk salah sasaran. Terbukti bahwa mereka ingin memfokuskan perdebatan ini hanya pada menghukum, yaitu oknum anak yang menjadi pelaku. Dewan oposisi menutup mata pada realitas hukum bahwa pelaku perundungan adalah anak di bawah umur yang tidak bisa dihukum secara berat. Ketika pelaku anak tidak bisa dijerat hukum pidana penuh dan sekolah dibiarkan lepas tangan tanpa sanksi, oposisi sebenarnya sudah melanggengkan ketidakadilan mutlak di mana tidak ada satupun pihak yang memiliki tanggung jawab atas hancurnya mental korban. Maka dapat diyakini bahwa keadilan merupakan prioritas utama. Hanya di dunia kami keadilan itu nyata. Melalui doktrin in loco parentis yang dibawa oleh pembicara 2 kami, sekolah memegang kendali penuh atas ekosistem mereka. Ketika mereka membiarkan budaya bungkam terjadi, sanksi tegas kepada institusi adalah satu-satunya cara moral untuk menuntut pertanggungjawaban struktural yang tentunya dievaluasi dan dilakukan langsung oleh stakeholder atau Kemendikdasmen dan Dinas Pendidikan. Pada poin ini justifikasi moral berada di tim pemerintah. Yang kedua, dunia mana yang paling efektif menciptakan ruang aman bagi anak. Pada poin ini dapat kita pertimbangkan tim oposisi menolak mosi ini dengan ketakutan bahwa sekolah akan semakin liar menutup kasus sanggahan ini sudah dihancurkan secara total oleh pembicara 2 kami. Melalui mekanisme langsung ke stakeholder, sekolah ini tidak lagi punya ruang ataupun keberanian untuk menyembunyikan kasus karena risikonya terlalu mahal, yaitu pencopotan kepala sekolah secara tidak hormat. Lalu apa solusi alternatif yang diberikan oleh tim oposisi? Mereka hanya menawarkan imbauan, pelatihan karakter, dan edukasi moral yang normatif. Dewan juri yang terhormat, di dunia nyata institusi tidak akan berubah secara masif hanya dengan imbauan moral. Selama isu perundungan tidak mengancam reputasi sekolah, sekolah akan selalu menomorduakan keselamatan siswa demi mengejar nilai akademik. Klaim kami adalah mekanisme pemerintah berhasil mengklaim karena pada dasarnya kami menyerang aspek yang paling ditakuti sekolah, yaitu eksistensi mereka. Mosi kami berhasil memaksa sekolah bergeser dari reaktif menjadi radikal preventif dengan memasang CCTV, membuat sistem aduan yang aman, dan melatih guru mendeteksi bahaya sejak dini sebelum perundungan memakan korban. Dewan juri yang terhormat, kita semua hanya dapat memilih satu dari 2 dunia yang diberikan. Di dunia oposisi, Anda akan membiarkan sekolah tetap berjalan dengan manajemen yang abai, guru yang menutup mata, dan anak-anak yang setiap hari pergi belajar dengan ketakutan teror perundungan. Di dunia pro, kita menarik garis batas yang tegas bahwa keselamatan nyawa dan mental anak-anak jauh lebih berharga daripada akreditasi sekolah manapun. Maka dari itu kami sebagai tim pro dengan bangga mendukung mosi pada kali ini. Baik, pidato akan saya mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Dewan juri yang terhormat, sekali lagi bertemu dengan saya Nadia Almafira Zahra Aulia bertindak sebagai pembicara penyimpul dari tim pemerintah. Sebelumnya, izinkan saya untuk membawa Anda melihat perdebatan ini dari sudut pandang objektif, untuk melihat di mana letak kegagalan fatal dari tim oposisi dan mengapa kasus pro berdiri kokoh hingga detik terakhir. Dewan juri yang terhormat, sepanjang perdebatan ini tim oposisi datang dengan satu karakter utama, yaitu ketakutan dan status quo bias. Mereka sangat ketakutan terhadap sanksi administratif sekolah. Mereka ketakutan sekolah akan bertindak liar hingga mereka lupa bahwa di status quo saat ini, tanpa mosi ini pun anak-anak sudah menjadi korban setiap harinya akibat sekolah yang abai. Dewan juri yang terhormat, perdebatan ini menyebabkan 2 pertanyaan besar. Yang pertama, siapa yang akan memberikan keadilan nyata bagi para korban?
Tim oposisi ingin kita percaya bahwa keadilan cukup memberikan hukuman pelaku terhadap anak. Namun pembicara ketiga kami sudah menjelaskan dan membuktikan bahwa hukum pidana anak sangat membatasi pemidanaan di bawah umur. Di dunia tim oposisi, ketika anak tidak bisa dihukum berat dan sekolah pun lepas tangan, korban justru ditinggalkan sendirian dengan traumanya tanpa ada satupun institusi yang bertanggung jawab. Tim pemerintah justru memenangkan poin ini, Dewan Juri yang terhormat. Karena apa? Karena melalui doktrin in loco parentis, kami menuntut pertanggungjawaban dari pihak yang memegang kendali penuh atas lingkungan anak, yaitu pihak sekolah. Lalu poin yang kedua, solusi siapa yang benar-benar mengubah perilaku sekolah sesuai tujuan daripada mosi ini? Tim oposisi menawarkan dunia yang bersifat utopia ataupun semu, Dewan Juri yang terhormat, di mana sekolah hanya akan berubah ketika imbauan dan pelatihan moral diberikan. Kita semua tahu institusi tidak bergerak seperti itu di dunia nyata, Dewan Juri yang terhormat. Selama tidak ada ancaman terhadap akreditasi maupun finansial mereka, keselamatan siswa akan selalu dinomorduakan, akan selalu menjadi prioritas yang akan dikebelakangkan, Dewan Juri yang terhormat. Tim pemerintah, yaitu tim kami, memenangkan poin ini karena kami menawarkan mekanisme sanksi berjenjang yang menciptakan insentif struktural yang memaksa manajemen sekolah berubah secara radikal preventif demi mempertahankan eksistensi mereka. Dewan Juri yang terhormat, perdebatan ini sederhana sekali, tidak berjalan dengan alot. Tim oposisi memilih untuk melindungi kenyamanan fasilitas institusi yang lalai, sementara kami tim pemerintah menarik garis tegas demi melindungi hak hidup dan kesehatan mental anak-anak yang tidak berdosa. Ketika sekolah gagal menjadi rumah kedua, negara wajib bertindak tegas. Sehingga daripada itu, kami layak memenangkan perdebatan kali ini. Kami tidak bisa terus mengorbankan masa depan anak-anak hanya untuk menyelamatkan muka dan gengsi sebuah institusi. Sekolah yang menolak bertanggung jawab atas keselamatan siswanya tidak layak disebut sebagai lembaga pendidikan, Dewan Juri yang terhormat. Maka dari itu, sekali lagi kemenangan mutlak ada di tim kami, yaitu tim pemerintah, dan kami bangga menutup perdebatan pada kali ini.